Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majelis az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk para kitab si Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, man syaraha bi hadza kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibu hadzal maqam Sayyidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali usuri murid zuhur majma'in Allah wa yarhamuhu wa jana wa in bil barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam fi din dunya wal akhirah. Syawalillah wa lahu al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid darin amin. Wa tafsilu dzalika la yuhsihi illa sayyidul alim. Ya. Halaman 397. Ya, jemaah sekalian, masih kita lanjut pengajian kita masih di dalam kitab Sirajul Tariqin Sarah dari Minhajul Abidin. Masih di tangga yang terakhir, tangga ke-7, masalah syukur hamdu, ya, memuji, pujian-pujian kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah. Ya, wa tafsilu dzalika itu. Ya dari ya 397. Wa tafsilu dzalika, dan perincian daripada semua itu. Apaan maksudnya? Zalika al-mazkuru minan ni'ami sawa'un kanat dunyawiyah aw diniyah. Maksudnya segala yang disebutkan masalah nikmat-nikmat, baik dari nikmat urusan dunia, nikmat urusan agama yang sudah disebut, ya, yang perincian-perinciannya tentang masalah nikmat dunia dan nikmat agama. Adapun perinciannya la tuhsi, tidak akan bisa dihitung. Nikmat agama yang Allah kasih ke kita, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, adapun perinciannya la tuhsi, enggak akan bisa dihitung. Ya, illa sayyidul alim, kecuali pemimpin alam semesta ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah yang bisa gitu. Allazi an'ama 'alaika kama qala jalla wa ala, yang mana telah memberikan, Allah yang memberikan kita semua nikmat-nikmat, ya, yang telah memberikan nikmat kepada kita, pada kamu gitu. Kama qala, seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ibrahim ayat 34. Yang artinya kalau kalian untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah gak bakal mampu, gak bakal sanggup. Ya, terlalu banyak, terlalu luas. Ya, gak bisa-bisa kalau kita mikir. Ya, nikmat yang Allah kasih itu berlimpah, dari nikmat udara masuk ke hidung, ya, saraf-saraf sehat. Oh, itu sulit dah kalau dihitung, mah sulit. Ya, mata, gitu. Mata nggak ada airnya ini nggak bisa, melek nggak bisa merem. Ada airnya ini kan. Ini kalau airnya habis, itu gimana caranya air itu selalu ada? Oh, itu. Ya banyak lah pokoknya. Ya. Kita salah satu saraf bermasalah aja langsung error hidup kita. Tapi sekian banyaknya Allah bikin sehat, Allah bikin baik-baik aja deh. Ya, itu baru di tubuh kita, belum di luar. Terlalu banyaknya nggak bisa dihitung lah. Ya, wa inna dawama hadhihi ni'ami. Adapun langgengnya nikmat-nikmat itu semua, kuliah, ya, ba'da an manna 'alaika, ya, setelah, ya, pemberian dari Allah kepadamu, Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Wa ziyadata 'alaiha, dan Allah juga memberikan tambahan min kulli babin minha,
dari bagian-bagian mimma la tuhsi. Ya, Allah kasih nikmat kita dan Allah tambahin bahkan yang nggak pernah bisa disebutin banyaknya. Wala yablughahu wahmuka. Ya, daya khayal kita aja nggak bakal bisa ngebayangin akan nikmat Allah yang Allah kasih kepada. Yang ngayal gitu, hitungan ngayal aja nggak dapat, terlalu banyak. Wa kulluha tata'allaqu bi syai'in wahidin, dan semua itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hidup kita yang nggak pernah bisa kita hitung, dan juga tambahan nikmat ziyadah, ya kan? Walain apa namanya ayatnya? Ya, fa in syakartum la azidannakum, kami akan tambah kalau bersyukur. Udah dapat nikmat ditambah. Nikmat yang dikasih aja kita nggak bisa hitung, apalagi tambahannya. Nah, itu semua berpulang atau berkaitan dengan satu hal doang. Wa asyukru walhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah. Itu doang intinya. Ya. Berpulang kepada dua hal itu, atau satu di sini, satu paket gitu. Syukru walhamdu, itu satu paket. Bersyukur dan memuji Allah. Ya, cuma ke situ pulangnya semua. Maksudnya gimana caranya untuk membalas kepada Allah semua nikmat-nikmat yang nggak bisa dihitung itu? Cuma ada satu hal, yaitu syukru walhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah. Itu doang. Insya Allah bebas gitu, atas utang-utang kita kepada Allah. Langsung ke bait selanjutnya. Fa'in kilah, kalau misalnya dibilang begini, kata Imam Ghazali gitu, kalau ada yang nanya begini, fama haqiqatul hamdi wa syukri wa ma ma'nahuma wa hukmuhuma, lalu apa hakikatnya hamdu? Ya, hamdu artinya apa? Memujian, pujian kepada Allah. Wa syukru, bersyukur. Apa hakikatnya hamdu dan syukur? Dan apa makna daripada kedua kalimat ini? Dan apa hukumnya? Gitu. Kalau ada yang nanya gitu, kata Imam Ghazali, fa'lamu fa'lam annal ulama'a faraqu bainal hamdi wa syukri inda tahsili, ya, bahwa sesungguhnya para ulama itu membagi atau membedakan antara hamdu dan syukur. Gitu. Beda pengertian, beda arti. Ya. Inda tahsili, dalam proses menghasilkannya, efeknya, hasilnya itu berbeda. Pertama, innal hamda, ini masalah luruskan hamdu. Alhamdu biasanya alhamdulillah begitu ya. Min askali tasbihi wa tahlil. Hamdu itu dari bentuk formatnya berupa tasbih wa tahlil. Tasbih tahu gak? Subhanallah, ya. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, tasbih wa tahlil itu masuk. Ya. Fayakunu minal masai az-zahirati, maka jadilah hamdu ini, ya, fayakunu alhamdu minal masai ayil a'mali zahirah, jadi usaha ataupun amal-amal zahir. Jadi hamdu itu amal zahir, ya. Kalau kita lagi baca zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, nah itu sebenarnya hamdu, yaitu amalan-amalan zahir, wiridan. Ya, yang sulit syukur. Ya. Lalu wasyukru, ataupun yang dibilang asyukur, syukur itu adalah dikatakan min askali sabri wa tafwidi, dalam bentuk format kesabaran dan berserah diri kepada Allah. Nah, ini urusannya udah batin. Ya. Fayakunu minal masail batina, maka jadilah ini syukur itu amalan-amalan batin, enggak zahir. Ya. Di annal syukra yuqabilul kufra, gitu. Karena syukur itu bertentangan, berseberangan dengan kufur. Syukur lawannya kufur. Ya. Walhamdu yuqabilul lauma, hamdu pujian berseberangan dengan laum, mencaci. Jadi zahir ketemu zahir. Wali anal hamda a'ammu,
Ya. Wa aktsaru wa syukru aqallu ahasu. Gitu. Jadi yang dikatakan hamdu itu lebih umum dan lebih banyak. Hamdu, ya, pujian-pujian kepada Allah itu lebih umum dan banyak. Gitu hanya. Wa syukru aqallu, dan syukur itu lebih sedikit dan lebih khusus. Gitu. Makanya di dalamnya kata faqulu ma yata'allaqu bi syukru yata'allaqu bil hamdu. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bersyukur, maka hamdu, pujian pasti masuk. Ya, segala sesuatu yang berurusan sama mensyukuri hidup, pasti pujian udah pasti masuk dalam. Ya, itu jadi. Tapi nggak setiap yang orang memuji ya Allah ada rasa syukur di situ. Ya, ada orang subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah begitu, mengucap aja. Tapi jiwanya nggak pernah berasa mensyukuri hidup. Tapi kalau orang sudah mensyukuri, pasti hamdu udah masuk. Begitu. Makanya hamdu itu lebih umum, syukur itu lebih khusus. Karena syukur urusan batin. Ya. Kalau Allah Ta'ala, nah ini makanya syukur itu urusan yang cukup sulit dan sedikit yang bisa melakukannya. Ya. Dan setan tahu. Wa qalilu min ibadiyas syakur nih. Ayatnya Saba, ya, surat Saba ayat 13, Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba yang mampu bersyukur. Nah ini kalau hamdu mau banyak, ya, di masjid ada acara wirid dan mulu, wirid ini wirid hamdu mau banyak yang bisa kerjain, ya, karena zahir. Tapi wa qalilun min ibadiyas syakur, orang-orang yang benar-benar syukuri hidup, ya, bersyukur itu sedikit, ya. Makanya bahkan kayak Nabi Yusuf aja masih memohon, ya Allah jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Sulit ya Bang. Ya, karena iblis juga mengatakan, ya, dan akan kau temukan ya Allah sedikit dari hambamu yang mampu bersyukur. Tuh janjinya iblis. Ya, dan kau akan menemukan ya Allah sedikit dari hambamu yang bisa bersyukur. Karena iblis gimana caranya manusia nggak mensyukuri? Karena syukur itu ganjarannya surga. Kok enak surga? Biasanya yang ganjaran surga susah ngerjainnya. Nah, kita lihat ini tentang bagaimana sih definisi syukur. Ya, fasabata annahuma makniyani mutamayyizani. Ya, maka itu sudah bisa ditetapkan bahwa sesungguhnya, ya, dua hal ini, ya, antara syukur dan hamdu, pengertiannya berbeda. Ya. Pemahaman definisi pengertiannya antara hamdu memuji Allah dengan bersyukur itu beda. Lebih tepatnya bil jawarih, ya, syukur itu jatuhnya kepada kerjaan gerakan tubuh. Walhamdu bilisan. Hamdu itu lebih pakai lidah. Ya. Contohnya dapat rezeki, alhamdulillah, itu alhamdulillah, ya, memuji. Terus membagi orang yang membutuhkan dengan rezeki yang dia punya, nih gue bagi lo, itu syukur. Ya, paham kan? Ya, syukur itu perbuatan, terhadap kerjaan tubuh. Kalau hamdu itu memuji, ya, hitungannya segala sesuatu apa yang kita dapat, misal materi dunia, kita mengucapkan alhamdulillah, itu alhamdulillah, pujian kepada Allah, yaitu lisan. Sedangkan syukur itu bil jawari, dengan gerakan tubuh, berarti memberikan orang yang membutuhkan, membagi anak yatim, nah itu syukur. Atau beribadah, sholat, baca Quran, karena mensyukuri, tuh mensyukuri begitu, ya. Kalau alhamdulillah begitu terus, itu namanya memuji Allah. Ya. Jadi bersyukur itu lebih tindakan. Makanya dikatakan bahwa fatabata, maka ditetapkan bahwa sesungguhnya dua hal ini antara hamdu wa syukru itu makniyani mutamayyizani, dua makna yang berbeda. Gitu. Summa alhamdu wa sana'u ala ahadin bil fi'lil hasan. Maka itu dikatakan definisi daripada hamdu, pujian itu wasana, yaitu memuji atas
seseorang bil fi'lil hasan, ya, dengan perbuatan yang baik, memuji dengan perbuatan yang baik. Ya, kan Allah baik sama kita puji perbuatan baiknya, itu yang bilhamdu. Ya, segala puji bagimu ya Allah, terima kasih ya Allah, itu hamdu. Jadi memuji seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, memujinya itu adalah alhamdulillah. Jadi kalau ada orang ngasih sesuatu sama kita, kita makasih ya, semoga sehat, semoga bahagia, itu hamdu. Ya, belum syukur baru hamdu. Ya, jadi katakan definisinya adalah memuji ala ahadin, memuji atas seseorang dengan perbuatan baik. Kita memuji dengan perbuatan baik. Ya. Fahadza muqtada kalamu syekhina rahimahullah. Ini menurut pendapat kalam daripada guru-guru kami, gitu. Begitu kata Imam Ghazali. Itu makna definisi tentang hamdu, itu memuji orang yang berbuat baik kepada kita dengan pujian yang itu berbuat baik juga kepada orang itu. Ya, sampai situ batasannya zahir. Wa amma syukru fatakallamu bima'nahu wa aksaru. Ya. Adapun masalah syukur, ya, yang harus didalamin sebenarnya syukur. Fas asyukru fatakallamu ulama radhiyallahu alaihim ridwanallahi alaihim. Maka berbicara para ulama-ulama, Allah meridhoi mereka, ulama-ulama yang meridhoi. Ya. Fi makna, tentang maknanya, makna syukur. Wa aksarul kalam ala dzalik. Dan sebagian besar perkataan para ulama-ulama ini mereka mengambil dari Abdullah bin Abbas. Dari perkataan Abdullah bin Abbas, ulama-ulama menyemakati tentang masalah definisi dari syukur menurut Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan annahu qala asyukru huwa ta'atu bi jami'il jawarihi rabbil khalaiqi bisirri wal alaniyah. Berat ya, Pak? Ya. Begini dah yang syukur ya. Syukur itu kata Ibnu Abbas adalah taat kepada Allah dengan segenap tubuh kita. Ya, kepada Tuhan yang menciptakan makhluk, baik secara terang-terangan ataupun secara nggak kelihatan orang. Ya, jadi tubuh kita disuruh melakukan perbuatan taat, itu yang dibilang syukur. Ketaatan seluruh tubuh, gerakan tubuh semua harus taat, baik ada Allah, ada orang ataupun gak ada orang. Saat ada orang, tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita selalu baik, tetapi gak ada orang kita, mata kita melakukan perbuatan yang gak baik, tangan kita, ini kita sudah dikatakan tidak bersyukur. Itu definisi syukur menurut para ulama-ulama yang diambil dari kata-kata Ibnu Abbas, bahwa syukur adalah taat kepada Tuhan dengan seluruh anggota tubuh, baik dilihat orang ataupun gak ada orang, baik tempat terbuka ataupun tempat sendiri. Itu pemahaman tentang masalah syukur. Makanya ganjarannya surga. Makanya Allah tadi bilang di surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyah, sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur. Karena ternyata sulit ya. Ya, anggota tubuh kita nggak boleh maksiat sama sekali. Itu syukur. Kalau sampai ada anggota tubuh kita yang bermaksiat, itu kita udah nggak syukur. Begitu. Ya, makanya tingkatannya memang mungkin harus jadi orang-orang soleh, wali-waliullah. Ya, kita mau kayaknya babnya banyak istighfar kalau kita ya. Kalau mau jalanin syukur kayaknya ya ini teori dulu dan mungkin suatu saat bisa jalanin. Ya. Wa ila nahwihi, dan juga kepada sisi lain daripada perkataan Ibnu Abbas, mirip dengan perkataan Ibnu Abbas, yaitu zahaba ba'du masyayikhina,
berpendapat sebagian daripada guru-guru kami, kata Imam Ghazali, tentang masalah definisi syukur. Gitu. Mengatakan faqala, karena guru-guru kami itu mengatakan begini, kata beliau. Mana itu? Qala asyukru, enggak ada. Asyukru huwa ada ta'ati fi zahiri wal batini. Ini lebih susah lagi kayaknya. Ya, syukur adalah menjalankan semua ketaatan kepada Allah baik secara zahir ataupun batin. Nah, ini tadi baru jawari, anggota tubuh sir taat. Ini lebih lagi, ya. Zahir taat, dalamnya juga hatinya mesti taat. Ini lebih susah lagi kayaknya. Summa raja'a ila anna ijtinabul ma'asi. Lalu juga dikatakan, berpendapat lagi ulama-ulama, guru-guru Imam Ghazali mengatakan bahwa ila annahu ijtinab, yang dibilang syukur adalah menjauhi maksiat kepada Allah baik secara zahir ataupun secara batin. Gibah, hasud, dengki, ini berarti nggak bersyukur. Ya. Jadi ini definisi syukur lebih kepada ya, siapa yang bisa bersyukur berarti jadi wali. Ya, kalau definisinya begini, berarti kalau kita bisa bersyukur berarti kita wali. Makanya dikatakan wa qalilu min ibadiyya, sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti yang masuk surga wali doang. Kan gitu. Bukan kita nggak masuk, neraka dulu gitu. Insya Allah sih masuk juga. Cuma gimana caranya biar nggak masuk neraka? Begini, ya. Sulit ya. Ini soalnya udah dikatakan bahwa ketaatan sebaik zahir ataupun batin, bahkan harus menjauhi maksiat baik zahir atau batin. Saat kita melakukan maksiat secara batin, dengki, hasud, sombong, banggadir, itu bukti kita nggak bersyukur. Nah ini kan sulit ya, penyakit-penyakit yang ini. Ya. Waqala ghairu, berkata lagi selain ulama-ulama tadi, ya, dikatakan bahwa asyukru al-ihtirasu an ikhtiyari ma'asillahi, gitu. Yang dibilang syukur adalah menjaga diri daripada memilih maksiat kepada Allah. Maksudnya jaga diri agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Tahtarisu ala qalbika wa lisanika wa arkanika hatta la tahsiyallah azza wa jalla bisyai'in. Nah ini yaitu seraya menjaga diri, yaitu menjaga hati, lidah, anggota tubuh, berusaha keras untuk jangan sampai hati, lisan dan anggota tubuh bermaksiat kepada Allah sama sekali. Nah ini yang dibilang syukur. Ini ya wajar ayatnya tadi, wa qalilun min ibadiyas, sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur. Min hadhihi salasa, yaitu dari tiga hal ini, enggak menjaga, benar-benar menjaga lidah, benar-benar menjaga hati, benar-benar menjaga anggota tubuh daripada maksiat kepada Allah. Ini yang dibilang konsep definisi tentang apa itu syukur. Itulah syukur. Makanya tangga terakhir. Ya. Lalu ini banyak karena terlalu luas kalau dibahas dalamnya, panjang banget. Ya, segitu aja. Kalau makin diluasin makin itu yang gitu. Mendingan segitu cukup gitu. Langsung 406 halaman 406. Walakin nistasilu anna syukra nal abdi ta'zimun yamna'u min jafai man ahsana ilaihi wa dzalika bitadzakuri ihsani. Ya. Konsepnya begitu aja nih. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya syukur dari seorang hamba, ini kita ini manusia, kalau mensyukurnya disimpulkan begini aja. Ta'zimun yamna'u min jafa'in man ahsana ilaihi, yaitu takzim. Ya. Takzim ngerti ya?
takzim hormat gitu kan, kita sering bahasanya takzim hormat, ya hormat, ya memuliakan lah. Yamna'u min jafai, ya menahan diri daripada sikap yang gak sopan, man ahsana ilaih, dari siapa yang berbuat baik pada kita, itu namanya syukur gitu. Kesimpulannya begitu aja, yang mudah buat kita. Maksudnya kalau kita mau mensyukuri sesuatu, ya kita berusaha untuk takzim sama orang. Misalnya contohnya orang aja, orang yang memberi sesuatu kepada kita, kita takzim sama dia, ya. Lalu kita jangan sampai nggak sopan sama orang yang baik sama kita, gitu, ya, paham nggak? Gitu. Kita harus sopan terus sama dia dan jangan sampai bersikap nggak sopan sama orang yang telah baik sama kita. Wadzalika bitadzakkuri ihsani. Ya, itu adalah dengan bukti bahwa kita selalu mengingat tentang kebaikannya. Ya, jadi selalu jaga sikap, nggak pernah berani ngomongin buruk tentang orang itu, ya, dan selalu baik di depannya, karena dia setelah berbuat baik kepada kita. Itu yang dibilang syukur. Nah ini, ya, wa husni hali syakir bi syukri. Sebaik-baik keadaan orang yang bersyukur sebab syukurnya. Ya, maksudnya perbuatannya itu sangat menghormati, sopan, dan gak mau berlaku buruk sama orang yang berbuat baik itu, dan selalu mengingat selalu kebaikannya. Dan wakubiha halil kafir bi kufrani. Seburuk-buruk keadaan orang yang kafir adalah kufur terhadap apa yang udah ada gitu. Nah ini, itu kan contoh kalau ke manusia, man ahsana ilaih. Nah gimana urusan takzim atau syukur kepada Allah? Apa yang udah Allah kasih, kita harus takzim terus sama Allah, selalu menghormati Allah, dan selalu bersikap sopan kepada Allah, dan selalu menunjukkan hal yang baik di depan Allah. Itulah syukur. Sudahkah kita melakukan itu? Ya, selalu sopan sama Allah berarti kan gak pernah berani maksiat, karena Allah selalu harus baik di depan dia, jangan pernah gak sopan terhadap dia. Nah, dia selalu lihat itu, berarti kan setiap saat dimanapun kita harus selalu sopan. Kenapa? Karena kita disuruh takzim terus sama Allah, karena kita mau buktiin bahwa kita bisa mensyukuri apa yang dikasih dengan selalu menghormati Allah. Ya, maka itu tadi jelas dikatakan syukur itu pengabdian zahir batin. Ya, yang dikatakan tadi bahwa menjaga diri, lidah, ya, lisan, hati, dan gerakan tubuh untuk selalu dijaga daripada maksiat. Karena apa? Kalau kita maksiat berarti kita udah nggak takzim sama Allah. Kalau kita nggak takzim sama Allah berarti kita sudah nggak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kasih. Begitu. Ya. Teorinya begitu. Ya. Prakteknya sedikit-sedikit dicoba. Kultu, gitu. Aku mengatakan, ya, kata Imam Ghazali, inna aqalla ma yastaujibuhul mun'imu bi nikmatihi alla yatawassala biha ilal ma'siyah. Ini paling sedikit aja. Kalau takzim memang gak mampu, takzim itu kan mungkin dengan berbuat baik terus, ya, melakukan suatu perbuatan yang sopan, yang baik, dan selalu berbuat baik sama orang yang telah memberi kita. Makanya kita dibilang syukur adalah selalu berpenampilan baik, selalu hormat, ya, bahkan membalas perbuatan baik juga. Gimana kalau mau Allah? Berarti kita disuruh jadi orang yang soleh, yang taat, kita disuruh banyak ibadah kepada Allah, selalu menjadi orang yang berakhlak. Itu sebenarnya syukur, ya, selalu berusaha ibadah sebanyak mungkin untuk membuktikan bahwa kita ingin juga baik, takzim sama Allah. Itu syukur yang sebenarnya. Kata Imam Ghazali, inna aqalla, tetapi paling sedikit apa-apa yang menjadi wajib akan seorang yang mendapat nikmat dengan nikmatnya, ya, mensyukurinya dengan cara alla yutawassala biha ilal ma'siyah. Ya, jangan pernah nikmat yang dikasih itu dihubungkan dengan maksiat. Minimal begitu. Maksudnya kalau nggak mampu takziman dengan perbuatan baik, minimal kita mensyukuri nikmat yang Allah kasih dengan tidak
maksiat. Gitu. Ya. Itu paling banter paling banter ente termasuk orang yang mensyukuri kalau ente nggak maksiat. Ya. Akhirnya kita buktinya bahwa kita boro-boro banyak berbuat untuk Allah, maksiat aja kita makanya masih belum sanggup untuk kurangin kan gitu. Terus di sisi mana kita termasuk orang yang syukur? Ya. Wa ma'abqahu halam man ja'ala nikmatal mun'im silahan ala isyani. Adakah apa ada maksudnya gitu yang lebih buruk kondisi atau hal sesuatu bagi orang yang menjadikan nikmat yang didapat itu senjata untuk berbuat maksiat. Ini ada nggak yang lebih buruk dari ini? Kita diberi sesuatu nikmat, harusnya kita juga kebalikin rasa syukurnya dengan apa? Dengan berbuat baik juga, amin ya. Ya. Kalau dibilang bahkan kita kalau nggak mampu, jangan sampai dia kecewa lah. Walaupun kita nggak bisa balas, yang penting kita pakai nih nikmat dengan baik. Jangan sampai dia kecewa. Jangan maksiat maksudnya. Nah kalau dibilang ada nggak yang lebih buruk, kata manusia yang nikmat dikasih, tapi ini dipakai buat nyakitin orang yang ngasih. Ini kan parah. Ya. Maksudnya maksiat itu kan menyakiti Allah. Jadi nikmat yang Allah kasih justru dipakai buat maksiat, justru dipakai buat menyakiti Allah. Ini kata Imam, ada nggak yang lebih buruk dari ini? Ya, hitungannya kita diberi sesuatu sama orang, tapi barang ini kita pakai buat nyakitin orang ini, kan 2 kali nyakitin, gitu. Ya. Maksudnya contohnya misalnya kita dikasih sesuatu gitu atau mobil lah sama seseorang atau barang sama mobil, terus kita mobil itu walaupun kita nggak sempet gitu, misalnya dia minta bantuin untuk dibawa atau diajak jalan, kita nggak bisa, cuma seenggak-enggaknya kita pakai yang baik, kita pakai buat nganter anak, buat acara ngaji. Walaupun kita nggak bisa berbuat baik kepada orang yang ngasih, tapi seenggak-enggaknya kita pakai itu untuk hal yang baik. Ya. Nah kalau itu mobil yang dikasih kita pakai untuk ya apa? Jalan-jalan sama bininya, kan nyakitin gitu. Ya. Oh apa? Dulu udah dikasih mobil, bininya yang ngasih mobil lo selingkuhin. Jadi mobil itu dipakai buat nyakitin orang yang ngasih. Ini kejam kan? Ya, habis itu mobilnya lo tubrukin ke rumahnya, boom, gitu. Ya kan? Ya. Ini yang dikatakan kita ini seperti itu kalau kita mendapat anugerah nikmat dari Allah sebegitu banyaknya, yaitu kesehatan badan, kita pakai buat maksiat. Ini kan kita udah nyakitin Allah. Ya. Ya kalau dikasih sakit, makanya kalau orang yang sampai kita berbuat zina, ini Allah murka. Nikmat yang Allah kasih yang berupa badan sehat, ya, kelamin sehat, itu anugerah dari Allah. Tetapi kelamin kita sehat kita pakai buat maksiat. Anugerah yang Allah kasih kita pakai buat nyakitin Allah. Ya. Kalau gitu mendingan dibikin nggak bangun kejodet gitu, cek. Ya, jadi dia nggak maksiat kan gitu. Ya. Ya. Mata udah dikasih sehat, dikasih gede, gitu. Gunain buat hal-hal yang baik, jangan niat hal-hal yang buruk, kayak niat Quran, apa gitu. Ya orang kalau yang matanya kecil aja masih mau ngeliat Quran, masa udah dikasih gede begitu berkah, masih nggak mau ngeliat Quran, pokoknya ngeliat bokep aja. Gitu. Ini kan maksiat, ya, nyakitin Allah. Ya, sebenarnya Allah nggak sakit, tapi entah disiksa aja. Maksudnya kalau sebagai manusia ya ada orang ngasih, terus hadiah itu dipakai buat nyakitin orang yang ngasih. Ini kan makanya dibilang aku ada nggak yang lebih buruk dari hal itu? Yang dimana nikmat dipakai untuk maksiat. Anugerah yang kita tadi tuh dikatakan Imam Ghazali, kita nggak mampu deh. Kayaknya kelas kita nggak sampai tuh yang dibilang ketaatan secara zahir batin. Seenggak-enggaknya jangan maksiat. Itu kalau nggak maksiat dengan anugerah yang ada, mungkin masuk kata Imam Ghazali syukur. Tetapi yang bahaya itu dipakai buat
maksiat, nikmat yang Allah kasih. Ya, ya kita kan nggak sariawan, lidahnya nggak sariawan, bibir nggak sariawan, itu anugerah, nikmat dari Allah. Dipakai buat gibah, ya ngomongin orang, ini dipakai buat maksiat. Gimana nggak murka Allah? Ya kata Allah, mendingan gue kasih sariawan selebar bibir gitu, lidah. Tidak ada orang sariawan kata ngomong tuh, bagus tuh deh, jadinya nggak gibah kan gitu. Ya, mau begitu. Ini makanya banyak kita bisa dikatakan kita akan dimurkai Allah. Kenapa? Nikmat yang Allah kasih sering kita akui, sering kita pakai untuk maksiat. Dan kita dikatakan ada nggak manusia yang lebih buruk dari itu? Nah, kita berarti masuk ke dalam manusia yang buruk. Ya. Ini kita udah tangga ke-7 nih soalnya. Jangan kejauhan banget apa yang kita jalanin dengan apa yang ada di kita. Ya. Fa'alal abdi izan. Ya. Karena itu bagi seorang manusia hamba min fardhi syukri fi haqiqatihi ayakuna lahu min ta'zimillah subhanahu. Ya. Wajib fardu nih. Fardunya syukur adalah hakikatnya, pada hakikatnya adalah ta'zim sama Allah. Ma yahulu bainahu wa baina ma'asi. Ya. Yang mana ta'zim ini menghalangi antara dirinya dengan maksiat. Ala hasabi tazkirun ni'am. Di mana dia mempertimbangkan nikmat yang dikasih. Maksudnya yang dibilang syukur hakikatnya adalah kita berusaha baik terus sama Allah, berusaha baik terus di depan Allah, jangan sampai maksiat. Karena kalau kita maksiat, kita sudah nyakitin Allah yang banyak kasih kita. Nah itu antara dirinya Allah dan maksiat itu di tengah-tengah. Jaga diri terus untuk tidak maksiat. Kenapa? Gak enak sama Allah kalau gue maksiat. Dia udah banyak baik sama gue. Jadi dibilang yang dibilang hakikat syukur adalah selalu berusaha menjaga diri dari maksiat karena takzim sama Allah. Itu syukur. Contohnya kalau misalnya kita ya ada ya mertua misalnya gitu, yang baik buat apa gitu. Terus kita berusaha jaga diri jangan sampai ngecewain mertua, kan begitu. Jangan sampai gimana, jaga diri terus, jangan sampai melakukan kesalahan takutnya mertua kecewa. Gitu, paham gak? Itu kan jadi kita jaga diri terus, jaga diri jangan sampai melakukan kesalahan baik di depan mertua ataupun di belakang mertua. Kenapa? Mertua udah segitu baiknya lah kita. Kalau kita sampai melakukan kesalahan, dia sedih. Dan kita menjaga diri terus, takzim terus, menghormati dan jangan sampai berbuat kesalahan yang membuat dia kecewa. Begitulah orang yang syukur pada Allah. Menjaga diri terus dari berbuat maksiat karena takut Allah kecewa. Ya, begitu, paham ya? Itu yang dibilang pada hakikatnya itu syukur. Faida ata bima huwal aslu fihi, ya, apabila melakukan hal itu maka telah melakukan hal mendasar dalam urusan syukur. Nah itu mendasar, itu dasar awal syukur begitu. Ya, ini dasar dulu dah. Mungkin kalau ini masih mampu kita kerjain nih. Ya, maksudnya apa? Bersyukur adalah takziman kepada Allah. Jangan sampai mengecewakan Allah yang sudah segitu baiknya. Kita nggak berani berbuat maksiat karena sangat menghormati Allah. Itu dasar syukur. Segitu aja dulu dicoba. Ya. Supaya qabilu dzalika bijaddi fi ta'ah, ya. Lalu diimbangi lagi setelah itu dengan sungguh-sungguh dalam taat. Nambahin nih, ya. Pertama ke situ dulu. Takzim sama Allah, jangan sampai ngecewain Allah, kita berusaha untuk nggak maksiat. Terus selanjutnya syukur selanjutnya adalah coba untuk sungguh-sungguh taat. Ya. Wajuhdi bil qiyam, dan usaha keras untuk qiyam, ya, menjalankan mendirikan ibadah, wal khidmah, yaitu pengabdian dengan sholat-sholat sunat ibadah. Nah ini udah mulai tingkatan wali dah. Ya. Pertama itu dulu, ya, mentakzimkan Allah dengan menjauhi maksiat. Jangan sampai kita maksiat karena Allah nantinya sakit. Ya bukan sakit, Allah kecewa. Setelah itu bisa coba untuk bersungguh-sungguh berbuat untuk Allah. Bahkan coba untuk mengabdi lebih banyak lagi, ibadah tahajud, baca Quran untuk mengabdi. Nah itu baru tingkatan syukur yang sebenarnya. Idzan huwa
min hukukil ni'am. Itu dengan itu karena itu dia sampai ketingkatan tadi khidmat, itulah yang dibilang hakikat ya, yang dibilang haknya nikmat yang kita dapat, haknya adalah kita berjauhkan diri dari maksiat, banyak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bahkan berkhidmat ataupun mengabdi kepada Allah. Itu adalah bukti kita menjalankan haknya nikmat yang Allah kasih. Kalau bisa begitu, la azidannakum, masa akan ditambah. Para Buddha makanya dikatakan maka tidak boleh, tidak harus minal ihtirasi anil maksiat. Wajib harus menjaga diri dari maksiat. Itu yang pertama. Itu aja yang penting. Wabillahi taufik. Ya. Sampai sini aja insyaallah ada manfaatnya. Wa bi hadratil Fatihah. اللهم ارحمنا رحمة والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.